Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Aulia dengan NIM 10323020 dari kelas HTNA. Pada video untuk UAS Hukum dan HAM kali ini, saya akan mengulas kembali 3 materi, yaitu yang pertama sejarah hak asasi manusia di Indonesia, kemudian hak asasi manusia dan keadilan gender, kemudian selanjutnya agama, negara, dan hak asasi manusia. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke materi pertama, yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sejarah hak asasi manusia di Indonesia ini merupakan cerminan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Nah, sebelum kedatangan penjajah, masyarakat Indonesia yang hidup dalam struktur kerajaan tradisional seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram itu telah mengenal nilai-nilai sosial yang mana itu menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia seperti nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan perlindungan terhadap anggota masyarakat itu masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun setelah penjajahan Belanda, berbagai pelanggaran HAM itu terjadi, seperti rakyat Indonesia mengalami penindasan, kerja paksa, terus perampasan tanah, diskriminasi terhadap pendidikan, dan masih banyak lagi. Dari masa penjajahan itu membangkitkan kesadaran nasional yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan kebangsaan di awal abad ke-20 seperti organisasi Budi Utomo, organisasi Serikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan serta hak-hak dasar manusia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, semangat HAM itu tercermin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara itu dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tapi meskipun dasar konstitusi itu sudah ada, penerapan HAM itu belum optimal, terutama dalam masa transisi dinamika politik setelah kemerdekaan pada masa Orde Lama, berbagai konflik dan ketidakstabilan itu membuat prinsip-prinsip HAM sering terabaikan. Apalagi pada masa Orde Baru, praktik kekuasaan otoriter itu menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang sangat serius. Pemerintah di bawah Presiden Soeharto seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif terhadap lawan politik, aktivis, serta kelompok minoritas. Lalu terjadilah seperti tragedi tahun 1998. Nah, baru setelah tragedi itu, Indonesia itu mulai melakukan pembenahan serius terhadap perlindungan HAM. Seperti pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, itu secara khusus menambahkan pada bab 10A mengenai hak asasi manusia, memuat pada pasal 28A sampai 28J, itu kan secara langsung atau secara eksplisit itu mengatur berbagai hak dasar warga negara. Selain itu ada pembentukan Komnas HAM yang pada awalnya itu didasarkan pada keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Mungkin itu saja ya sejarah singkat dari hak asasi manusia di Indonesia. Lalu selanjutnya kita ke hak asasi manusia dan keadilan gender. Nah, dari hak asasi manusia dan keadilan gender itu merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu tanpa diskriminasi. HAM itu pada dasarnya adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap masyarakat sejak lahir tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau latar belakang sosial lainnya. Dan gender sendiri itu merupakan prinsip HAM yang menjadi pondasi penting untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan dan ketimpangan yang kerap dialami oleh perempuan maupun kelompok gender lainnya. Di banyak negara, termasuk di Indonesia sendiri, itu perempuan masih menghadapi diskriminasi dan hambatan struktural yang menghalang mereka untuk memperoleh hak-hak secara penuh, seperti praktik berbasis gender, terus ketimpangan upah, kemudian marginalisasi dalam pengambilan keputusan, serta stereotip budaya yang merendahkan peran perempuan itu masih menjadi tantangan sampai saat ini. Dan untuk mewujudkan keadilan gender
sebagai bagian dari implementasi HAM itu tentu itu diperlukan pendekatan yang menyeluruh, baik melalui kebijakan negara, pendidikan, perubahan sosial maupun penegakan hukum. Jadi pentingnya keadilan gender itu diakui dalam berbagai HAM di berbagai negara, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konferensi Penghapusan Segala Bentuk Terhadap Perempuan. Di Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pada konferensi ini menekankan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah hukum dan sosial untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Tapi dalam praktiknya, keadilan gender itu bukan berarti memberikan perlakuan yang sama secara absolut, begitu. Melainkan memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kerentanan masing-masing gender agar dapat menikmati hak-haknya secara setara. Tapi realisasi keadilan gender sebagai hak asasi manusia itu masih menghadapi beberapa tantangan ya teman-teman. Jadi banyak kebijakan yang belum sepenuhnya responsif terhadap gender dan masih terdapat seperti kesenjangan antara regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan begitu. Jadi untuk kita itu penting untuk memperkuat pendidikan gender di berbagai tingkat dan memastikan perlindungan hukum yang efektif agar setiap orang tanpa memandang gendernya itu dapat hidup bermartabat, bebas dari kekerasan dan memiliki kesempatan yang adil dalam mencapai potensi diri. Jadi mungkin untuk materi HAM dan keadilan gender itu saja. Selanjutnya kita ke materi negara, agama, dan hak asasi manusia. Nah, 3 entitas penting ini tuh dalam kehidupan manusia itu seringkali berinteraksi dan kadang mengalami seperti perselisihan atau ketegangan gitu. Negara itu sebagai entitas politik yang memiliki kewajiban konstitusi dan moral untuk melindungi serta menjamin terpenuhinya hak-hak asasi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk menjalankan keyakinan dan kebebasan beragama. Sementara itu, agama sendiri merupakan sistem dari nilai keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan diyakini sebagai sumber moral, etika, dan spiritual gitu. Nah, agama ini seringkali mengajarkan tentang penghormatan terhadap sesama manusia, keadilan, kemudian kasih sayang, dan martabat manusia. Dan nilai-nilai yang tercermin di situ itu adalah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi dalam praktiknya sendiri, hubungan antara negara, agama, dan hak asasi manusia tidak selalu berjalan beriringan begitu. Dalam beberapa kasus itu negara justru menggunakan agama sebagai alat politik yang membatasi hak individu, misalnya dengan memberlakukan regulasi diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama atau membatasi ekspresi kebebasan beragama yang tidak sesuai dengan tafsir mayoritas gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan mengakui 6 agama resmi, itu relasi antara negara dan agama menjadi sangat kompleks gitu. Negara itu menjamin kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam pasal 28E dan 29 di UUD 1945, tapi pada saat yang sama juga menetapkan batasan-batasan tertentu demi menjaga ketertiban umum dan kesatuan nasional. Misalnya isu kebebasan keyakinan yang menyangkut kepercayaan atau penolakan terhadap kelompok agama tertentu yang dianggap sesat oleh beberapa oknum mayoritas gitu. Nah, negara itu dituntut untuk bersikap netral dan adil dengan tidak memihak kepada salah satu tafsir keagamaan serta memastikan bahwa kebijakan dan hukum yang dibuat tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Jadi upaya harmonisasi antara negara, agama, dan hak asasi manusia itu membutuhkan pendekatan yang
pendekatan dialogis yang saling menghormati begitu. Jadi negara itu harus berperan sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan hak-hak asasi lainnya gitu, hak sipil lainnya, tanpa membiarkan diskriminasi atau kekerasan atas nama keyakinan. Nah, mungkin itu saja tiga materi yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Fauzan yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila materinya ada yang kurang. Mohon maaf apabila saya tidak secara tegas dan lugas menyampaikan tiga materi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.